sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena di program Ngobrol Bareng Penulis di Satu Pena TV Channel. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis dengan karya-karyanya, cerita di baliknya, dan juga barangkali kisah-kisah masa lalunya yang unik, menarik, yang bisa kita ulik lebih dalam lagi. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang penulis juga, birokrat juga, aktivis yang punya kepedulian yang tinggi pada kebudayaan juga, dan rasanya tumbuh kembang juga di keluarga yang kental dengan nuansa seni begitu ya, dengan nuansa sastra. Kita akan ngobrol lebih dalam dengan seorang wanita hebat ini yang juga kita patut beri apresiasi karena baru saja menyelenggarakan sebuah event bertaraf internasional di ranah Minang. Siapakah dia, Bang John? Terima kasih Amel. Amel sudah memberikan clue-nya yang banyak sekali tentang tamu kita. Saya sebutkan namanya adalah Sastri Bakri. Tidak ada keraguan lagi, perempuan hebat yang kemarin membawa nama Sumatera Barat ke dunia internasional. Begitukah Bu Sastri? Alhamdulillah, nggak hebat juga sih dia. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah baik, baik. Ibu sedang di manakah hari ini, saat ini? Biasalah lagi di kantor. Belum pulang ini, kan udah sore. Jam 3 kan pulang, tapi gimana tuh? Dikasih tugas lagi sama Amel, sama apa nih, sama John. Om John, saya panggil Om John ya. Tapi boleh, Nak John aja deh, Nak. Apalah boleh. Nak John boleh. Si John. Buyuang juga boleh, si Buyuang. Si Buyuang. Boleh, Buyuang. Biasa udah pulang ya Uni jam segini. Jam 3 udah sampai di rumah masak, gitu. Uni kelahiran tahun berapa kok masih bekerja Uni? Belum pensiun? 58. Tahun 1958. Saya sebetulnya kan normalnya itu pegawai negeri itu pensiun 58 tahun, ya kan? Kemudian kalau dia pejabat tinggi itu 60 tahun. Ya, pejabat tinggi itu eselon 1, eselon 2 gitu. Kemudian kalau nasibnya lagi mujur, keluar keputusan presiden menjadi 65 tahun. Nah, saya termasuk yang mujur karena saya diminta untuk membagi ilmu saya, karena spesialisasi saya itu kan akuntansi ya, akuntan, kemudian pengawasan internal, pengelolaan keuangan gitu. Termasuk pelatihan. Ya. Jadi Ibu Sastri sebenarnya seorang akuntan ya? Saya akuntan ya. Oh luar biasa. Ini yang tidak saya tahu. Tadi yang Amel menyebutkan ya dia apa penyair, penulis, kemudian organisatoris, kemudian rupanya ada akuntan ya. Dan jangan-jangan ada profesi lain kan, sebagai pedagang gitu nggak? Ini saya baru belajar sama Amel nih. Saya tidak ada keturunan dari bisnis, dari keluarga bisnis, tapi saya mau belajar. Jadi Uni bukan pebisnis, ya apa? Bukan seorang pebisnis seperti kata Amel ya? Ya, di keluarga kita tidak ada yang berbisnis, baru mau belajar bisnis. Lebih banyak kegiatannya kebudayaan dan kesenian dan sosial, lebih banyak itu kegiatannya. Memang orang banyak nggak tahu jabatan-jabatan saya karena jabatan saya urusan di kantor ya. Jadi tidak banyak yang tahu kecuali orang yang dekat-dekat sama saya gitu. Ini karena saya pengen dekat dengan Uni, coba dong dijelaskan siapa Uni sebenarnya gitu. Saya ini orang biasa aja sebetulnya ya. Saya dibesarkan dalam keluarga militer ya, orang militer ya, karena bapak saya militer, tapi dia militer yang budayawan, sastrawan, penyair juga gitu. Jadi kalau dulu angkatan 66 itu yang terkenal penyair ada 4. Bukunya yang itu adalah Monumen Safari. 4 itu Khairul Harun, Rusli Marzuki Arya, Leon Agusta, dan Zaidin Bakri. Itu berempat itu sangat sangat terkenal itu di zamannya. Gitu. Papa angkatan 45 kalau di perjuangannya kan. Tetapi untuk kesastraannya dia angkatan 65, itu anehnya. Jadi dia masuk dengan anak-anak muda. Jiwanya muda kali ya.
Jiwanya muda, sama kayak saya. Saya Jangan-jangan ketemu sama muda-muda juga. jangan-jangan Amel tadi bilang bahwa ada darah bisnis, ngelihat namanya ya, Bakri. Banyakkah orang menyangka bahwa Ibu Sastri ini berasal dari keluarga Bakri yang pengusaha? Banyak orang salah pahamkah dengan itu? Nah, maka itu Bakri itu sebetulnya saya beradik kakak itu ada 14. Banyak Satu-satunya banget. memakai nama Bakri itu saya. Hmm. Ya, satu-satu memakai nama Bakri itu saya karena bapak saya mengatakan dia ingin klan Bakri ini dihidupkan. Bakri ini berasal dari bakar sebetulnya. Ya, bakar. Nah, Bakrinya pakai Y. Yep. Ya, pakai IE. Bukan pakai IE. Kalau IE baru dia masuk kepada Bakri Brothers. Kenapa pakai Y? Memang dari dulu namanya begitu ataukah ada pesan khusus dari ayah? Ya, bapak saya pakai namanya dengan Y gitu. Dengan Y. Mungkin untuk membedakan saja. Jadi papa itu dia militer, tetapi karena dia sastrawan, otak kiri otak kanannya bergerak dua-dua itu. Jadi walaupun keras tapi sangat demokratis. Keputusan apapun diserahkan kepada anaknya. Gitu. Tapi itu perpaduan yang langka ya Uni, antara militer dan sastrawan. Biasanya kan nggak ada itu yang menyatu ya. Sastrawan sastrawan, militer gitu. Sebab militer biasanya dunianya disiplin dan sastrawan kan kalau zaman sekarang ya itu kan agak kurang disiplin biasanya gitu. Betul, itu dua hal yang sangat bertentangan. Ya, satu penuh disiplin ya kan, semua teratur gitu kan. Otak kiri kan seperti itu tuh. Terus nanti sementara otak kanannya lebih santai, lebih empati sama orang lain gitu. Sama juga saya akuntan, itu kan sebetulnya otak kirinya lebih banyak bekerja. Tetapi karena saya lebih tertarik dengan seni, dengan sastra, jadinya otak kanannya juga mudah-mudahan seimbang. Karena kreativitasnya didorong terus gitu. Jadi saya pengen bertanya nih Uni, kenapa Uni sekolah akuntan padahal dari kecil mungkin sudah akrab dengan dunia sastra? Jadi saya nggak bercita-cita juga jadi akuntan sebetulnya ya. Cuman kan ketika dia fakultas ekonomi, itu kan jurusannya kan di tingkat 1 itu kan belum ada jurusan itu. Jadi saya dikasih tugas untuk bikin worksheet jurnal dan sampai ke laporan keuangan. Nah, itu saya nilainya 100. Wow. Padahal saya mau di manajemen gitu. Maunya di manajemen karena minat saya di situ. Tapi di situ kan dulu bukan kita yang memilih, tapi berdasarkan nilai-nilai ada semacam guidance gitu. Guidance di Fakultas Ekonomi itu mengatakan saya harus masuk ke jurusan akuntansi gitu. Karena nilainya, ya namanya kalau kita bikin worksheet mulai dari transaksi, jurnal, masukkan di ringkas sampai ke buku besar, sampai ke laporan keuangan, itu kan pasti dia sampai selesai gitu kan. Dapat 100 dia udah pasti gitu. Kalau dia kerjanya benar. Tapi kalau di manajemen kan segala sesuatu kan masih banyak pertimbangan-pertimbangan, ada rasa-rasa, maunya di situ. Tapi akhirnya selesainya ya jadi akuntan. Nggak berusaha menolak Uni pindah ke manajemen? Waktu kita masih bodoh-bodoh begitu kan kita ngikut aja tuh. Kita ikut aja. Oh gitu ya. Karena memang gini, waktu itu nilai saya untuk manajemen dapat 7. Sementara untuk akuntansi dapat 100 gitu. Yang 170, 100, jadi nilainya itu sudah kelihatan. Ya, kemungkinannya saya katanya di situ. Tapi saya enjoy kok, alhamdulillah. Tidak menyesal jadi akuntan? Oh enggak, karena saya kan puluhan tahun di akuntan itu kan ada pelajaran auditing juga, ada cost accounting dan segala macam. Itu bekal saya ketika saya puluhan tahun saya jadi auditor. Saya inspektorat.
Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota Padang Panjang dulu, kemudian provinsi, menjadi kepala inspektorat di Padang. Kemudian saya jadi inspektur khusus. Inspektur khusus itu tugasnya melakukan pemeriksaan kepala daerah seluruh Indonesia. Jadi sejak saya masuk kerja, saya memang di auditing. Yang auditing itu mata pelajarannya saya pelajari itu justru di jurusan akuntansi. Karena ada performance audit, ada financial audit, ada compliance audit. Nah, itu pekerjaan saya hari-hari. Maka pekerjaan saya arahnya ke situ. Ada juga seniman yang menggugat tuh kepada wali kota dulu ketika saya jadi kepala Bawasda dulu istilahnya ya, inspektorat itu. Mestinya saya itu jadi kepala dinas pariwisata dan kebudayaan, bukan jadi merusak kesenimanan saya. Banyak tuh yang menggugat supaya saya dipindahkan ke situ. Jadi saya enjoy dengan apa yang saya ikutin. Saya belajar dari orang tua yang walaupun militer tapi sangat demokratis. Makanya sampai sekarang pun saya kepada anak saya tidak pernah memaksa, termasuk pilihan jodohnya. Dia mau pilih apa terserah. Tapi kita kasih pertimbangan begini, apapun keputusannya, resikonya dia tanggung. Dia harus petakan resikonya dari sekarang. Begitu juga bapak saya gitu. Mengajarkan demokratisasi itu justru sudah diterapkan di keluarga kita. Jadi Uni hidup dalam dua dunia yang sangat berbeda dong ya, antara dunia akuntansi dan dunia kesusastraan. Itu membuat lebih enjoy, lebih sibuk, lebih bagaimana rasanya Uni berada di dua dunia yang sangat berbeda itu? Enjoy aja karena akuntansi itu secara terminologi, secara definisi, accounting is the art, ya, recording, classifying, summarizing, sampai kepada financial report. Jadi dia ada seninya juga. Karena seni mencatat, kalau kita nggak benar mencatat, maka itu akan laporan keuangannya akan nipu-nipu gitu loh. Akan nipu-nipu. Jadi sebetulnya seorang akuntan, kenapa dia harus mengerti budaya, maka dia sebetulnya melaksanakan tugasnya itu memang betul-betul budaya kan sebetulnya adalah adab ya. Jadi dalam bersikap kita, dalam banyak hal kita memang melaksanakan dengan adab. Karena ilmu yang tinggi itu tidak ada gunanya juga ketika adabnya rendah. Itu yang membuat rusak moral kita, moral bangsa kita. Nah, adab itu sebetulnya kalau dalam bahasa peraturan di kita ya adalah integritas. Membangun budaya integritas itu menjadi mata pelajaran saya juga, men-share untuk membangun budaya integritas gitu. Integritas kan bagaimana kita mengharmoniskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Jadi kita jangan sampai mengatakan no to corruption, tapi kemudian kita korupsi. Atau kita katakan janji, Amel kita ketemu ya, nanti ini, udah gitu pas di situ gak datang misalnya kan, orang banyak itu, hal-hal kecil seperti itu. Itu adalah, integritas adalah utuh pikiran, perasaan dan tindakannya. Menarik sekali nih. Jadi Uni sebenarnya dasar cara berpikir akuntansinya kuat sekali. Apakah itu rahasia yang menjadi sukses apa yang Uni lakukan di luar kantor, bikin event seperti kemarin itu IMLF? Saya dengan IMLF itu takjub juga sebetulnya. Saya mungkin kalau dihitung bikin eventnya sudah ratusan ya. Tapi selama ini kan kegiatan kita kan memang kegiatan sosial kebudayaan, sosial kesenian. Itu memang pelaku seni yang memang mengabdi, mendedikasikannya untuk seni budaya. Bahkan saya sudah membawa Sumbar Talenta, grup saya itu sudah lebih dari 30 kali ke semua benua saya sudah datangin. Tapi bukan semua negara ya, tapi sudah lebih 30 kali saya membawa musik budaya. Sekarang ini saya juga ada 3 undangan yang harus saya penuhi. Nah, semuanya itu sebetulnya hanya passion saja. Jadi kuncinya sebetulnya fokus dan konsisten.
saya kalau ada orang tanya mana nih anggarannya, saya bilang jangan tanya anggaran dulu gitu. Kalau tidak ada anggaran kita nggak bisa lakukan. Nah, kemarin IMFF itu saya menghadap Pak Sekda sampai ke Sekjen Kementerian Dalam Negeri, saya nggak minta uang, saya bilang gitu. Saya tidak minta uang, saya hanya minta difasilitasi. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi organisasi. Nah, karena itu uh, bantu saya dengan memfasilitasinya. Saya hanya oleh Denny JA, saya bilang gitu, dan peserta. Nah, karena itu saya minta fasilitasi apa yang ada. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu. Nah, ini ada biaya tamu, ini ada kendaraan, ini ada ini di situ. Akhirnya semuanya yang bekerja membantu, tidak saya sendiri. Itu. Nah, kalau kita tarik nih Uni ke belakang ya, dari awal-awal, itu gagasan IMLF itu bagaimana sih ceritanya sampai lahir gagasan menyelenggarakan IMLF itu? Internasional Minangkabau Festival. Ya, jadi gini ya, IMF adalah International Minangkabau Literacy Festival. Sebetulnya saya ini kan saya punya rumah baca, ya. Kemudian saya melihat banyak penggiat-penggiat literasi, rumah baca, taman baca, gitu. Tapi hidup segan mati tak mau, gitu loh. Kecuali dibantu oleh pemerintah. Ketika pemerintah berhenti, bantuannya itu berhenti juga. Nah, karena itu saya kan punya Sumber Talenta Foundation, ya, Sumber Talenta Indonesia Foundation, Yayasan Sumber Talenta Indonesia, yang bergerak di bidang budaya, dan ada anaknya juga namanya Teras Talenta yang rumah baca itu. Nah, saya ingin buat kegiatan literasi Minangkabau, Sumber Talenta itu awalnya. Nah, kemudian itu direncanakan itu kan 2021, sekitar bulan November gitu. Nah, kemudian sudah dibincang-bincang itu mau dilaksanakannya di Pariaman awalnya itu. Kemudian saya kan ditunjuk menjadi ketua Satu Pena. Nah, itu Maret kalau nggak salah, ini bulan ini 1 tahun ini. Nah, saya tawarkan masukkan ke dalam program bagaimana teman-teman mau atau tidak gitu. Karena pengurusnya itu hanya 5 orang loh, 5 orang apa 7 orang pengurus Satu Pena, ya. Nah, kemudian ketika sudah sudah ini kan kita bicarakan di rapat kerja Satu Pena yang Mas Denny waktu itu juga memberikan sambutannya. Nah, ada beberapa kegiatan sesuai dengan ini kan kita mandiri berkarya, tampil kolaborasi. Itu anunya. Misi yang kita ini artinya ingin menekankan juga kepada seniman jangan terlalu ego. Mau hebat sendiri, mau apa sendiri. Hebat itu bersama-sama. Nah, karena itulah kita bikin berkaryalah sendiri masing-masing para penulis, kita tidak akan campuri, tetapi karyanya itu kan lucu nih. Misalnya saya bikin buku sendiri, saya terbitkan sendiri, kemudian saya launching sendiri, saya inikan sendiri. Nah, Satu Pena wadahnya untuk memfasilitasi mereka mau launching buku, mau apa buku segala macam. Maka itu kita bikinlah programnya, workshop, diskusi buku dan musik, kemudian banyaklah kegiatannya. Dan setelah disepakati bikin IMLF itu kita launching bulan Juni 2022. Di launching itu dan International Minangkabau Literacy Festival. Memang waktu awal setelah itu di launching ada gugatan. Kenapa tidak Minangkabau International Literacy Festival? Kenapa Minangkabau International? Karena biasanya kan ada Frankfurt Book Fair, Indonesia International Book Fair. Jadi nama tempatnya dulu baru itu. Nah, saya udah tanya kepada, ya udah akhirnya menggugat sekarang itu sudah menyetujui konsep, sudah menyetujui segala macam. Dan apalagi sudah di launching Juni, kan berarti semua koran sudah ini. Itu dilihat di websitenya Kemenlu, IMF ini ada keluar kemarin itu, sampai New Straits Times juga mengeluarkan IMF ini.
Jadi karena itu kita pelajari secara grammar gak ada yang salah, IMLF itu. Kemudian secara tinggal kita mau fokusnya kemana. Nah, kita memang fokusnya melibatkan dunia internasional, mengekspresikan diri mereka masing-masing di bidang literasi, sastra, budaya, tetapi juga mengenalkan budaya Minangkabau. Nah, itu sebetulnya konsepnya. Dan konsep itu sebetulnya awal konsep tentu saja satu orang yang membuat biasa itu kan, tetapi kemudian kan nanti di share, dianu sama-sama, dirame-ramein. Nah, semua kegiatan itu harus dengan konsep yang matang. Kalau itu sudah disepakati, kemudian di tengah jalan dirubah dengan hal yang sangat prinsip, nggak bisa. Kita tetap harus konsisten. Itu yang saya katakan, harus fokus, konsisten. Dan yang lain itu menjada-wajada. Kalau kita sungguh-sungguh, kita berhasil. Itu kira-kira. Pertanyaannya gini, Uni. Ketika Uni mengatakan kepada teman-teman Uni, ini adalah festival internasional. Festival internasional itu kan identik, ya udah pasti luar negeri ya. Kita ngundang dari yang lain. Dan identik dengan biaya yang tinggi kan ya. Bagaimana Uni meyakinkan teman-teman Uni sendiri bahwa festival internasional bisa dilakukan karena dari luar negeri ya biayanya besar ya. Dan bagaimana meyakinkan peserta luar negeri itu supaya dia mau datang? Yang pertama, kenapa akhirnya ini jadi masalah juga? Kenapa Sumber Talenta diajak kerjasama? Saya bilang tema kita aja kolaborasi, itu satu. Kemudian yang kedua, Sumber Talenta lah yang punya akses ke luar negeri. Satu Pena kan baru 2 bulan berdiri waktu memutuskan kita bikin program. Jadi kebesaran hati, open mind itu memang agak susah. Jadi sekretaris saya yang dulu ya menyatakan tidak akan ikut secara prinsip, dia tidak mau ada Sumber Talenta. Mulanya kan hanya karena waktu teaser yang ada itu kan dibikin Sumber Talenta bekerja sama dengan Satu Pena. Itu memang salah karena apa? Tim kreatif saya itu kan dia taunya kan kerja Sumber Talenta. Nah, karena itu kita sudah robah, Satu Pena bekerja sama dengan Sumber Talenta. Tetapi ya namanya seniman kan ada egonya juga, penulis apa. Jadi bagi saya rahmat, kalau tidak saya tidak mungkin dapat sekretaris yang kayak kemarin ini. Nggak banyak bicara tapi kerjanya cepat sekali. Saya katakan begini, detik itu aja langsung. Jadi waktu itu mau ketemu Mas Denny kan, proposalnya masih di ini, suratnya belum ada. Saya kasih tahu, tolong bisa nggak dibikinin. Dia bikinin, detik itu aja suratnya langsung datang. Kita pergi ke Snoopy, di print kasih ke Mas Denny. Nggak ada yang secepat itu. Saya menjadi ketua wanita penulis Indonesia, ketua himpunan wanita karya di PMI, di banyak-banyak belum pernah saya ketemukan sekretaris yang sehebat kemarin itu. Siapa namanya nih? Armedi Tanjung. Armedi Tanjung. Harus disebutkan dong. Iya, Armedi Tanjung. Dia memang luar biasa. Bang John ya, Mbak Amel, coba dilihat ya, udah John atau Bu Yang siapalah. Coba dilihat itu teaser kita, di situ itu ada fotonya si Armedi Tanjung, ada fotonya Dr. Hasanuddin, Dekan Universitas Andalas itu. Saya pun heran, kenapa kok dia ada? Padahal kan kita nih, saya saja nggak ada di teaser itu. Pengurus yang lain nggak ada, kok mereka ada. Yang dua-dua itu sekarang menjadi pengurus pengganti yang mendiskreditkan Satu Pena karena terpengaruh oleh orang-orang yang tidak nyaman dengan Satu Pena. Ada gerakan itu, ada gerakan mau menghentikan kegiatan, ada gerakan. Tapi saya semakin ada orang ingin menghentikan, semakin saya ingin maju gitu. Anggap itu kerikil lah ya, kerikil ketika kita jalan ya. Bahwa itu sandung sedikit ya. Nah, makanya kalau dilihat pembuka buku pedoman acara, buku panduan acara apa di buku penyair Minangkabau dalam batin penyair, itu ada saya tulis itu. Kalau dibaca, baca nggak?
Nanti saya baca lagi. Saya orangnya pelupa, udah baca cuma udah lupa lagi gitu. Nah, terus Ini soal kriket itu. oke. Terus bagaimana meyakinkan orang-orang dari luar itu, misalnya Oh ya. di Nah, Twitter dan lain-lain itu supaya ya, dia mau datang ya? itu kan soal kredibilitas ya. Mm-mm. Kredibilitas. Jadi tadi kan saya katakan kenapa Satu Pena harus bekerja sama dengan Sumber Talenta, Sumber Talenta yang punya akses ke luar negeri. Kemudian saya sendiri yang punya akses. Saya bilang kalau tidak mau Sumber Talenta, oke, saya serahkan, silakan diundang. Tidak pakai Sumber Talenta. Tapi kan ternyata kan tidak bisa juga. Nah, semua saya ini kan apa saya kecuali India sama apa sama Argentina itu mereka tahu dari orang lain, kemudian mereka mendaftar gitu. Tapi yang lain memang misalnya Aminur Rahman sama-sama mendapat penghargaan itu. Saya dapat Sri Kandi Numera dari Malaysia. Kemudian Aminur Rahman sama sastrawan negara Haji Saleh apa itu dapat gitu. Kemudian kalau Victor Pogadev itu dia menerjemahkan puisi saya. Jadi saya merasa bangga juga dia menerjemahkan puisi-puisi saya. Makanya dia bicara kan waktu di seminar itu kan bagaimana mentranslatekan bahasa kayak karya sastra ke bahasa Rusia. Karena banyak sekali sastrawan-sastrawan besar kita yang diterjemahkan ke bahasa Rusia gitu. Jadi disitulah mulai ininya. Yang lain-lainnya itu karena banyak event ya, banyak event jadi kita sering ketemu kayak Brunei. Saya sering kali diundang jadi narasumber di Brunei baca puisi ya, menari anak-anak saya juga. Jadi itu yang kita undang. Nah, mudah-mudahan ini semakin berkembang. Amin. Gitu. Jadi ini nggak ngebayangin bahwa biayanya besar sekali dulu itu ya. Kan kita pernah bicara sesungguhnya kalau di total nilainya kan sekitar 700 juta ya. Itu kan angka wah dari mana Iya, gitu ya. itu 1 miliar nggak. Nah, kita pertama adalah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, Kota Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Kabupaten Agam, dan PPSDM Kemendagri ya. Itu memfasilitasi kita. Jadi sampai IPDN juga, IPDN apa namanya, mulai dari mobil, makan minum, ada segala macam gitu. Nah, kemudian partisipasi peserta itu kalau yang terdaftar kan hampir 200 ya. Yang dari luar Sumatera Barat itu mungkin sekitar 120. Ya, kan bisa dihitung-hitung aja itu. Makanya saya mungkin ada meleset-melesetnya sedikit ya. Menurut saya sebetulnya kita nggak akan tekor, tapi ternyata ada apa namanya, ada yang over pengeluaran gitu. Tapi itu bukan hal yang prinsip lah gitu. Jadi sumber uangnya dari situ hanya dari Mas Denny dan peserta. Itu. Itu dari awal memang dirancang begitu ya Uni. Sumber Ya memang. uangnya. Nah, pengalaman saya gini, saya ini orangnya nekat sebetulnya, Bang John ya. Nekatnya gini, dulu pernah 20 negara yang ikut. Namanya kegiatan saya itu International Youth Conference Cultural Action and Camps. Kenapa saya bikin camps itu berjaga-jaga kalau nanti nggak ada yang bantu ya saya taruh di perkemahan saja. Nah, itu nekatnya. IYCCC namanya. Namanya Udah IYCCC. iya. Oke. Ya. Nah, kemudian sampai seminggu sebelum acara itu nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor, maksudnya tidak ada dana ya. Saya udah mulai pusing gimana Nggak caranya. gantung diri tuh. Pusing banget tuh pasti ya. Oh, Seminggu pusing sebelumnya. banget. Tapi saya enjoy saja dari uang inset peserta itu kita inikan. Jadi nanti ya kayak kemarin juga lah. Di nanti Bupati Tanah Datar jamu nanti ini gitu kan sudah. Jadi kita tinggal cari sewa kendaraan, kita cari untuk souvenir. Nah, bagaimana penginapannya kan gitu orang tanya. Bagaimana penginapannya?
Ya, saya waktu itu kan belum punya akses nih ke ke Wisma ini, ke Kemendagri. Saya punya teman kan hebat-hebat semua tuh. Jadi saya taruh di rumah teman-teman saya. Waktu itu ada lebih kurang 90 orang. Saya taruh dua di sini, taruh dua Ah, rumah John, taruh dua di rumahnya Amel, taruh dua di gitu. Nah, mereka yang itu kan pengalaman saya homestay di Jepang. homestay ya. Ya, jadi pengalaman saya homestay itu jadi membuat eh, orang yang ditinggalin itu merasa merasa bahagia karena ada orang asing di rumahnya. Nah, orang kita yang tinggal itu sebetulnya kalau kita mau ke Eropa, kita nginap di hotel itu kita nggak mendapatkan feel kebudayaannya loh, Ya, betul. lifestyle-nya kita kan. Nah, ketika mereka mereka tinggal di rumah-rumah itu, mereka kayak dulu Aljazair ada Profesor Omar Berger, kemarin dia sudah daftar tapi nggak tahu kenapa nggak datang. Um, dia menjadi kenangan yang luar biasa karena dia bisa apa bisa tahu oh begini cara kehidupan orang di Padang gitu, orang Minang gitu. Padang. Ya, makanya mereka juga ada suka misalnya kita menyediakan roti gitu kan, yang biasa makan roti. Jadi saya bilang apa yang kalian makan, kalian anukan saja di situ. Nah nanti kalau kita ada uang berlebih kita kasih duitnya paling berapa makannya, bisa taruh dua orang ya 50.000, 100.000 gitu. Itu itu Uni taruh di rumah orang Minang begitu, masakan apa yang dimasak lalu dimakan sama-sama, nggak sakit perut dia. Ada Hmm. juga yang sakit perut. Ada yang dari Jepang dulu. Saya kebetulan taruh di rumah saya. Kemudian saya dengan bangga ngajak makan durian kan. Makan durian itu di pasar saja. Memang betul pasar tradisional. Tapi saya lupa bahwa eh, itu kedai jualan durian itu dekat sampah. Jadi dia mual bukan karena bau duriannya dia sudah pernah coba, bahkan dia yang pengen mau. Tapi karena apa? eh, eh, Kotor itu ya kan kemarin kan Spanyol tuh coba tuh ditanya Mm-mm. bagaimana oh indah bagus ini semuanya dia puji kan tapi ada Mm-mm. katanya di jalanan kotor. Amel, ini kalau kita ke rumah Uni lagi nanti ke Padang mesti di rumahnya ya Mel ya. Iya Iya, dong kita Ya boleh. Mel? belum pernah nyobain masakan Uni nih. Iya makanya rumah saya itu rumah sangat sederhana ya rumahnya sederhana saja tetapi pernah 30 orang lo nginap di rumah saya tuh coba Oh. bayangkan dari luar negeri ya. Hamzat Rangkuti pernah nginap di situ. Zawawi Imron juga pernah datang ke rumah saya. Hamzat Rangkuti sampai tidur berapa? Pipit Senja juga pernah nginap di rumah saya. Banyak lah Hmm, apa namanya sastrawan-sastrawan besar di rumah saya. Gitu. iya. Walaupun rumahnya sederhana. Saya tertarik ini, Uni. Ada sebenarnya kalau dari saya ada dua hal yang saya mau apresiasi secara personal sebenarnya kepada Uni, karena juga saya ikut gelaran IMLF Februari kemarin di Padang dan Baso. Yang pertama, Uni itu tipikal yang suka ini merendah dan selalu mau belajar. Uni selalu bilang sama saya ini masih belajar, saya ini masih belajar untuk membuat acara dan segala macam. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya, track recordnya, wah luar biasa acaranya sudah di banyak benua di dunia gitu. Dan juga Uni tipikal yang kedua, apresiasi yang kedua adalah Uni itu tipikal yang tidak jatuh karena kerikil. Yang tadi juga Uni bilang sebenarnya banyak cerita hadangan tapi tetap berjalan dan berlangsung dengan sukses itu luar biasa. Iya, Yang yang tidak semua orang punya dan yang saya rasa Uni punya adalah Uni karena one of kind di dunia PNS ya gitu ya. Uni karirnya cukup bagus, bukan cukup bagus, malah bagus banget gitu ya. Tapi juga di sisi lain di dunia budaya, sastrawan, bahkan tokoh dari sastrawan-sastrawan asing yang hadir di gelaran IMLF, ketika saya tanya pun Uni itu seseorang tokoh yang luar biasa yang mereka anggap sesuatu yang itu juga menjadi daya tarik mereka untuk bisa datang ke IMLF itu sendiri. Tapi dari sisi Uni pun saya nggak merasa tokoh, saya ini masih belajar ya gitu.
padahal rekam jejaknya luar biasa bagus. Bagaimana sebenarnya yang saya perlu belajar dari Uni? Bagaimana dua hal itu, kalau orang menjalankan dua hal biasa sebenarnya Uni ya, dua dunia yang berbeda menurut saya biasa. Tapi untuk bisa sukses di keduanya itu nggak biasa itu. Nih gimana caranya supaya nggak jadi biasa itu? Amel dibohongin sama Uni, pakar Apa dia itu? merendah terus. Iya, saya masih belajar Amel. Maaf ya kalau banyak salah. Wah, itu sesuatu yang saya jarang dengar dari orang-orang tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya baru dengar dari Uni. Gimana Uni dua 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 Jadi dunia jalan dengan baik itu? pertama, manusia itu sifatnya memang daif ya. Dia pasti ada khilafnya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, nobody's perfect. Dan karena itu saya tahu banget pasti ada kelemahan. Saya kadang-kadang misalnya India mengatakan, oh luar biasa panitianya perfect, memberikan pelayanan solutif, service-nya excellence gitu ya. Saya sampai tanya kepada panitia, kalian katanya berantem-berantem di bawah. Tapi kok teman-teman itu mau memuji kalian semua, itu gimana caranya? Saya bilang. Sampai jadi bercanda-bercanda. Mira kamu sampai ngomong gini, kita lagi berantem-berantem nih, ada berbeda pendapat, atau kan suasana lagi stres. Nanti mereka suaranya keras-keras itu nanti lewat delegasi, dia senyum lagi gitu. Nanti dia lagi langsung ulang lagi gitu. Jadi saya tahu bahwa kelemahan itu selalu dan kita selalu belajar. Kenapa saya katakan belajar? Kenapa kita dalam proses belajar? Kan orang bilang, nanti ke depan kita bisa perbaiki. Ya, setiap event selalu saja ada kelemahannya. Makanya saya katakan kita itu belajar. Saya itu kenapa jauh-jauh hari merencanakan? Saya yakin well prepare belum tentu well done. Kita sudah rancang sedemikian rapi, itu belum tentu well done. Ya, ini contoh saja ya. Tapi mungkin teman-teman tidak merasakan juga. Keberhasilan ini tidak akan bisa berhasil kalau pesertanya juga tidak taat gitu. Ya kan? Misalnya kita sudah kasih tahu tanggal 26 itu adalah free program. Karena itu tolong yang apa namanya yang mau kemana biar kita bisa setting, diinformasikan. Nggak ada tuh yang jawab, hanya 50 orang yang jawab, ya kan? Nah, 50 orang itu katanya dia serahkan kepada saya. Kalau gitu saya bawa ke rumah Gadang, Simaraso. Ya kan, kita setting untuk makan berapa orang. Tahunya semuanya pergi ke Simaraso juga. Tapi mereka nggak ngeluh, itu aja saya senangnya kan gitu. Jadi karena itu memang setiap event itu ada kelemahannya dan kita belajar dari situ dan nanti kita lakukan ada lagi itu kelemahannya. Kemarin yang bisa saya pelajari ya bahwa kita dalam apa namanya ya tapi ini nggak salah saya sebutkan. Tapi jadi pembelajaran juga sih untuk itu. Belajar sepanjang waktu sampai dunia kiamat. Gitu. Iya, betul. Akan ada yang kedua nggak Uni? 3 IMRF-nya. Nah, kemarin kan kita lapor sama Pak Wagub. Nah, Pak Wagub bilang, Bu Sastri itu keren banget. Dia puji banget gitu ya. Berulang kali dia katakan, oh keren banget. Jadi saya sudah perintahkan Dinas Pariwisata untuk masukkan ini di anggaran. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Jadi, agak ini nih, kan masuk anggaran nanti aman anggaran. Enggak, saya udah pengalaman lah, saya kan orang pemerintah ya. Saya bilang ini jangan. Saya justru berpikir kemarin bincang sebentar dengan Mas Denny, bagaimana apa namanya bisa kita berpikir lebih luas lagi lah ya. Nah, kemarin waktu Pak Wagub katakan bahwa ini harus dibikin event kedua tahun depan. Saya bilang, waduh, tahun depan panitia ini masih capek. Saya bilang kan ya, kalau saya pikir kalau mau dibikin lagi sekali 2 tahun. Tapi kata Pak Wagub, nggak apa-apa sekali setahun, nanti kita backup. Nah, kalau backupnya ini kayak kemarin kita inilah. Kemarin didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan. Dan Kepala Dinas Kebudayaan itu dia memang mendampingi saya dari awal. Jadi banyak sekali orang yang memberikan kontribusi untuk suksesnya acara ini. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kita bikin bagaimana konsepnya supaya
Nanti ada titik-titik lemahnya, nanti Amel bisa kasih tahu juga kita. Pak John jadi bisa kasih tahu kita di mana titik-titik lemahnya. Saya tanya sama orang-orang itu di mana titik-titik lemahnya. Bangladesh mengatakan almost perfect. Dia bilang gitu. Saya katanya advisor untuk event organizer sastra budaya, tidak hanya di Bangladesh tetapi di beberapa negara. Dia jadi advisornya, konsultannya gitu. Tapi dia pujikan ini. Nah ini alhamdulillah nih. Saya bilang sama Pak Sekda bisa jadi role model juga nih tanpa anggaran, ya, karena kan kita harus money follow the program ya, bukan money follow the function, karena fungsinya kepala dinas pariwisata, maka kita harus ada anggaran, atau kepala Arpusda kita harus ada anggaran, kalau nggak ada anggaran kita nggak bisa, matilah kita sampai gitu, Om John. Iya, Abang John, sejalan sama apa yang dikatakan Uni nih, aku pengen menampilkan cuplikan berita begitu. Mas Bayu barangkali bisa dibantu yang sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin, tayangan beritanya. Nah, ini salah satu dari ratusan, saya rasa ya, ratusan pemberitaan mengenai IMLF ini. Ketika di Padang Panjang, saya ingat Uni Sastri mengatakan bahwa sesuatu yang tak mungkin bisa jadi mungkin, itu merujuk pada gelaran IMLF di tengah banyak kerikil yang menghadang, dan pada akhirnya terselenggara dengan lancar dan antusiasmenya tinggi. Luar biasa sih Uni. Ya, alhamdulillah. Itu berita itu banyak ya berita gitu. Saya sebetulnya Zaini Tagibons itu wartawan antara senior yang ada di London itu kan, dia menulis di Facebooknya The Impossible Possible. Itu sebetulnya dalam novel saya Sedikit di Atas Cinta. Ada kutipan tokoh ya, dia true story The Impossible Possible gitu. Itu novel Sedikit di Atas Cinta itu luar biasa. Itu pernah diindikan jadi buku inspiratif oleh Kick Andy ya, di acara Kick Andy ya. Kalau dibikin film sama Mas Denny keren juga. Wah, di Impossible Possible. Disentil terus ya, disentil terus nanti jadi itu. Masuk tuh barang nanti. Sengaja. Iya. Ya, jadi dia menulis dia menulis di Impossible Possible, jadi teringat kata-kata juga dari si Anton itu. Memang betul-betul tidak mungkin. Karena ketika saya meyakinkan, termasuk saya pikir pusat juga barangkali nggak yakin juga. Saya tahu itu. Kan kita tahu dari respons ya. Saya menghadap ke Sekda seperti itu. Yang mendukung saya itu sebetulnya Sekjen Kemendagri, orang nomor 2 di Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala BPSDM. Kapus saya yang ini, kan dia awal-awal dia bilang, jangan, bukan jangan. Aduh, gimana Ibu Sastri, sakit perut saya, Ibu Sastri undang menteri apa segala macam. Akhirnya saya kan undang menteri itu, saya undang Pak Dirjen juga segala macam. Nanti bagaimana ini kalau tekor, nanti kan kita malu nih segala macam, kalau gagal kita malu gitu. Saya bilang, Pak, percayakan kepada saya sudah puluhan kali mengadakan ini, insya Allah tidak akan memalukan Bapak, justru bisa mengabdi. Nah terakhir dia baru melihat kesungguhan saya, makanya menjadi wajar. Kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin gitu. Saya sendiri takjub, persis dilihat misalnya, walaupun tidak ada Mahyaldi, tapi gubernur kan ada ya. Saya melihat pertama malam pembukaan itu saja saya sudah takjub itu. Ya. Kemudian besoknya disambut oleh wali kota Padang Panjang, walaupun dia umroh, dia pantau itu dan dia sampaikan tolong berikan yang terbaik untuk delegasi. Ya. Saya pun kalau tidak IMF mungkin belum pernah ke amphitheaternya itu. Ya kalau misalnya ini kan kita bisa bikin event besar juga di situ ya. Ya kan? Tempatnya besar itu, bisa untuk 1.000 orang kali ya. Kalau ini kan, jadi ya banyak yang sebetulnya, dan kemarin kita berjuta hormat IMLF menjadi organisasi yang pertama sekali menggunakan auditoriumnya Bung Hatta itu. Keren gitu kan? Itu telur. Jadi
banyak hal-hal baru juga, bukan hanya bagi delegasi tapi bagi saya. Ya, itu apa namanya Nagari Simaraso itu saya ingin angkat juga ke dunia internasional. Saya mau bicarakan di dunia internasional. Kalau saya lolos, saya mau bicarakan itu. Lolos Itu seleksi. mereka mau meminjamkan, memberikan fasilitas dan lain-lain. Apakah Ibu Sasti karena seorang pejabat ditakut? Saya tidak pernah memperkenalkan diri saya sebagai pejabat. Saya hanya memperkenalkan diri saya adalah ketua satu pena Sumatera Barat. Itu aja. Saya tidak pernah mengatakan, saya sastrawan, saya penulis, saya penyanyi. Saya enggak Kan pernah. ada Google, Orang yang sekarang Bu meletakkan Sastri dilihat. Bu Sastri, wah eselon 1 ini. Jauh. Jangan kita takut nih menolaknya gitu. Ada unsur gitu nggak? eselon Direktur Perencanaan Keuangan Daerah itu eselon 2, bukan eselon 1. Oh, eselon 2. Ya, eselon 2 kan di daerah kan luar biasa. Iya, 2A lagi ya, bukan 2B. Kalau di daerah jadi, ya. Tapi bukan itu saya rasa, karena saya ketika saya ke Sekda Kabupaten Agam, dia kan nggak tahu siapa saya. Di situ ada perdebatan juga gitu. Jadi saya tidak pernah memperkenalkan diri saya sebagai pejabat dimanapun. Nanti orang yang tahu, orang yang bisa. Karena jabatan itu sebentar kok. Tapi kan kalau kita menulis, itu kan sebetulnya bekerja untuk keabadian. Ya. Ya. Benar nggak? Jadi kalau menurut saya, menulis itu bekerja untuk keabadian dan kesederhanaan. Kenapa menulis itu untuk keabadian dan kesejahteraan? Umur kita bisa pendek, tapi ini buku, apalagi sekarang bisa disimpan di orang bisa lihat rekam jejak kita. Dia bisa panjang, sudah mati pun kita bisa ini. Nah, kesederhanaan, kenapa saya katakan menulis itu adalah kesederhanaan? Penulis tidak akan pasti berbeda dengan orang yang tidak menulis. Dia menulis puisi, dia menulis novel, cerpen. Artinya pengamatannya terhadap lingkungannya pasti lebih tinggi. Ya kan? Saya bikin novel nih, tokohnya Amel. Maka saya akan jelimet memperhatikan Amel, bagaimana Amel mulai dari matanya, rambutnya, bagaimana dia menggunakan baju, karakternya. Jadi dia jelimet mengobservasi apa yang ada di lingkungannya. Nah, dari situlah dia bisa belajar, ternyata melihat orang, dia bandingkan dengan dirinya, pembelajaran yang dia ambil, ternyata orang dengan kita, sebetulnya jauh berbedanya adalah, kalau saya melihatnya adalah soal kesederhanaan. Gitu. Oke. Jadi menulis itu bukan apapun yang dia tulis, apapun yang dia tulis. Makanya bagi saya kalau ada orang menulis itu bukan karya sastra, itu meleceh-lecehkan begitu. Para seniman saya nggak begitu respect juga. Ya, seniman sastrawan yang merasa seniman sastrawan apa ya? Karya sastra, apapun sastra atau tidak sastra, biarkan dia berkembang, biarkan alam yang menyeleksi, bagus atau tidak bagus. Kalau dia oke, dia akan bertahan. Kalau tidak, dia saja. Jadi pengaruh ayah, pengaruh bapak kuat sekali ya pada karakter Uni Sastri. Kuat sekali. Kalau dulu, ya teman-teman saya itu dulu ya waktu masih SMA tuh dilarang pacaran tuh sama bapaknya, dilarang sampai dikurung gitu. Kalau bapak saya enggak, dibiarin aja pacaran. Wah, tapi tidak luar boleh. biasa ini, Bang. Dibiarin aja pacaran. Mulut nggak boleh disentuh-sentuh, dada nggak boleh disentuh-sentuh, sama di bawah nggak boleh disentuh-sentuh. Yang lainnya boleh. Gitu. Oh, ada rambunya ya? Itu dikasih rambunya ya, Uni ya? Ini nggak boleh, itu boleh di dalam tubuh kita ya? Ya, itu. Ya. Seru juga itu. Iya, rambunya begitu. Lalu, jadi 3 hal itu boleh. Kalau soal menyanyi, Uni Sastri dari mana tuh dapatnya tuh? Tapi sebelum menjawab ini kita tayangkan Bapak dulu. saya, ibu saya, Uni kita stop kita dulu. Lihat dulu. Kita tayang dulu Uni gimana Sastri menyanyi. Ayo Bayu, tolong. Sayang,
kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Ore, luar biasa suaranya, bening ya. Itu dari mana, Uni? Kan dari ayah pasti ya? Udah ya, luar biasa. Sebetulnya kita seluruhnya hobi nyanyi. Kakak saya, Bun Dofri Prihati, itu dia juara pop singer dulu. Oh. Ya, saya juara bintang radio. Cuman 85, 86, 87 ya. Cuman saya sebetulnya pemalu. Jadi saya SD ada kakak saya tuh namanya Unijan, dia paling terkenal. Dia istri pejabat lah ya. Dia juga penulis, konsultan wanita. Pokoknya hari-harinya itu koran penuh itu. Dia sering maksa saya nyanyi. Saya nggak mau. Saya pemalu gitu. Intinya saya pemalu, nggak mau nyanyi. Dipaksa itu masih SD, saya ingat banget. Jadi karena saya nggak mau, sementara dia suka tampil-tampil. Dia ahli kecantikan juga. Jadi saya nyanyi di balik lemari, dia nyanyi bergaya gitu, kayak lip sync gitu. Oke. Jadi lama-lama akhirnya karena dipaksa-paksa terus sampai nangis-nangis, akhirnya saya disuruh ganti nyanyi, dibikinin baju, pakai sepatu las gitu. Banyak pesertanya. 6 terbaik itu saya termasuk, masih SD itu. Jadi penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal, saya masuk dari situ, saya sudah mulai belajar, oh ternyata saya punya bakat gitu ya. Saya sudah mulai nyanyi. SMA saya sudah mulai rekaman. Kan saya jadi penyanyi band juga dulu, waktu band Mariani. Jadi saya band Mariani pergi kemana-mana lah, ke konser keluar-luar, ke Pekanbaru, ke malam-malam tahun baru itu kan sering gitu. Jadi ya sudah terbiasa begitu nyanyi. Kadang-kadang besok mau ujian, sekarang kita ada harus nyanyi, kan saya bawa buku itu, bawa buku belajar, terus nanti dipanggil nyanyi lagi, turun nyanyi, belajar lagi gitu. Jadi ya mulai itu SMA sudah mulai rekaman, sudah mulai ikut tanding, dari SD ada tanding, kemudian menjadi juara 1 itu di SMA, terus juara-juara lagu itu di kuliahan saya, juara bintang radio itu tingkat Sumatera Barat ya. Nah itu rekaman, pernah juga saya rekaman sama Betaria Sonata, sama Hetty Endang, sama siapa lagi itu, ya itu terakhir kemarin sama Ridwan. Kan saya pernah bikin konser 60 tahun saya tuh, saya undang itu Hetty Endang, Dorce sama gitu. Ada di mana itu ulang tahunnya? Di hotel, di Hotel Pangeran. Kalau saya datang itu. Yang datang. Iya, dan sekarang kan saya mau bikin konser 65 tahun. Dulu konser 60 tahun itu karena saya pikir saya udah mau pensiun kan ternyata saya masih diperpanjang. Nah sekarang 65 tahun kan, sekarang tahun ini kan saya 65 tahun. Mau bikin konser 65 tahun, terus anak-anak bikin acara di Juni di Jakarta ya. Daripada double-double ya udahlah biarin aja di situ dulu. Jadi Uni kenapa tidak fokus pada profesi menyanyi sehingga jadi top, duitnya lebih banyak dan mungkin memberikan kebahagiaan yang lebih besar ya? Padahal potensinya ada. Ya, dunia sastra, seni, tari, nyanyi, musik apa kayak gitu, itu kan belum belum bisa dijadikan penghasilan yang rutin lah, belum bisa membuat kesejahteraan lah. Literasi itu kesejahteraan sebenarnya kan ya.
Kalau menyanyi udah dong, banyak penyanyi yang kaya raya dari profesi itu. Tapi kalau sastra belum ada memang yang kaya raya Iya. karena sastra. Enggak, kalau di Sumatera Barat belum bisa. Kecuali Ya, saya Uni, pindah. Uni kan kelasnya bukan Sumatera Barat lagi, udah nasional ini. Oh ya. Temennya aja Hettikus Endang, ya. Iya. Tapi Apa? itu kan sifatnya apa ya? Temporer, bukan hal yang rutin gitu. Jadi saya tidak menyanyi itu bukan dengan kontrak-kontrak yang mahal-mahal gitu. Jadi misalnya ada lomba cipta lagu gitu kan ya, 10 lagu terbaik, kemudian saya diambil satu gitu. Nggak, Hmm. artinya gini, kembali ke omongan Uni yang di awal, kalau Uni fokus dan apa konsisten, fokus dan Ya. apa tadi? Fokus dan konsisten. Konsisten. Ya, fokus dan konsisten pasti jadi. Nah, Ya. dalam hal menyanyi, Uni nggak mau fokus, nggak mau konsisten, itu aja Iya, masalahnya. betul. Memang saya nggak mau fokus dan konsisten karena menurut saya nggak akan menjanjikan juga. Dan Ah, dunia apa ya? Dunia artis itu dunia gemerlap. Sementara saya orang sederhana. Boleh lihat bagaimana saya tampil di panggung. Saya total juga tampil kalau panggung benar-benar ya. Saya tampilnya total. Sama kayak Shirley itu. Shirley Idris. Nah, seperti itu dia. Dia baca puisi dia seperti itu kan. Saya juga seperti itu. Saya nggak mau asal-asalan. Gitu. Nah, sementara kalau di Sumatera Barat, kecuali saya punya keberanian pindah. Itu kemarin saya pindah ke Kementerian Dalam Negeri itu kalau nggak dipaksa juga saya kayaknya nggak mau pindah juga itu. luar biasa ya, Mel. Luar biasa. Tapi untungnya Uni tetap jadi birokrat karena tetap bisa jadi penyanyi, tetap bisa jadi sastrawan. Belum tentu Ya, sastrawan bisa jadi birokrat dan penyanyi, belum tentu bisa jadi birokrat eselon 2A pula. Saya pernah jadi anggota DPRD karena dulu kan di zaman Orde Baru pegawai negeri ini boleh di politik. Zaman Orde dulu kan ya. Jadi saya pernah jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jadi semuanya saya sudah coba. Termasuk bawa truk, saya sudah pernah bawa kapal juga saya Ini sudah coba. perempuan perkasa ini bawa truk. Ya untuk aja. Itu lagi nakal-nakalnya sebetulnya. Lagi nakal-nakalnya. Jadi teman saya orang kaya dia nonton yuk katanya, dia nonton di bioskop karya, tapi nggak ada mobil kakak-kakaknya sudah pada pakai, saya juga kakak-kakak saya sudah pada pakai. Jadi ada yang mobilnya truk gitu. Kita bawa aja truk terus parkir di bioskop karya. Dulu Itu belum ada pengalaman Grab luar soalnya. biasa itu. Belum polisi juga nggak nangkap itu, biarin aja, sembarangan aja gitu. Oke, ini waktu kita semakin mendekat pada titik akhir. Saya pengen bertanya satu nih, Uni. Uni masih ingat nggak puisi pertama yang Uni tulis? Aduh, nggak ingat sih sebetulnya. Tapi buku puisi saya yang pertama itu, tapi bukan pertama. Puisi pertama saya itu sebetulnya keluar di koran Haluan ya. Itu saya kutip bagian dari puisi Rendra juga. Aduh, nggak ingat saya. Tapi di situ ceritanya bagaimana bahwa kebahagiaan dan kesedihan itu sama saja, gitu. Kira-kira isi seperti itu. Nah, kemudian buku puisi saya yang pertama itu 90-an ya, kalau nggak salah. Dan itu dibacakan di acara sastra kontemporer tahun 95 di Singapura. Saya bacakan itu yang mengadakan itu British Council, kalau nggak salah, British Council ya. Saya bacakan itu dalam bahasa Indonesia, tapi semua orang bersedih dengan saya baca. Judulnya Ketika Aku Berkerudung Telekung. Itu puisi saya mengingat ibu saya pergi gitu. Jadi semuanya juga ikut. Ini padahal
mereka kan ada yang bisa bahasa kecuali orang Singapurnya ya. Pesertanya kan banyak orang kulit putih itu. Nah mereka ikut terharu dengan saya baca puisi itu. Nah, ini pertanyaan nih, mengapa dia terharu padahal dia tidak paham bahasanya, Uni? Nah, sebetulnya puisi itu sebetulnya tidak hanya puisi itu sebetulnya kan kata-kata pendek yang penuh makna, ya kan? Kalau kata-kata panjang jadi puisi sebetulnya. Nah, karena itu ketika kita mengucapkan sesuatu orang paham, itu sebetulnya puisinya. Ya, kayak Hamid Jabar, siapa ya punya puisi yang doa itu? Hamid Jabar ya? Ya, saya lupa, nggak tahu saya. Puisi doa. Cuma satu kata itu aja doa. Udah selesai gitu loh. Jadi, tapi kita merasakan, kita pun ikut berdoa dengan ada kepercayaan kita masing-masing kan. Nah, sama juga dengan puisi itu, walaupun dia ini, kan kita juga sering juga nonton video-video tuh film gitu kan, kita nggak ngerti bahasanya tapi kita bisa terbawa emosi gitu. Jadi soal ekspresi, intonasi, artikulasi, vokal itu mempengaruhi gitu. Uni sendiri, pertanyaan terakhir juga dari aku. Uni sendiri pada situasi seperti apa Uni menulis? Apakah Uni mengamati dulu situasi sosial dan ada yang menggugah hati Uni baru menulis, atau memang menyediakan waktu khusus untuk perenungan, atau seperti apa sih Uni? Sebetulnya hidup itu adalah perenungan. Ketika kita malam mau tidur, kita ingat apa yang kita lakukan dari pagi sampai itu sudah perenungan. Kita kesal sama orang yang memperlakukan kita seperti itu, atau kita menyesal atas apa yang kita perlakukan orang lain, itu sudah perenungan. Nah, bisa kita tulis apa saja yang kita mau tulis sebetulnya bisa. Ya, cuman kan orang kalau dulu kan, kalau seniman, sastrawan kalau nulis itu harus menyepi, harus itu. Kalau saya enggak, di bandara pun kalau saya mau tulis. Maka sekarang teknologi canggih luar biasa membuat kita bisa menulis di note, ya kan, dengan HP kita bisa. Jadi pikiran utamanya kita sudah catatkan, ingat, kemudian nanti kita tinggal kembangkan. Jadi di mana saja, kapan saja, ketika inspirasi itu mulai muncul, tulis saja, jangan sampai tidak, gitu. Itu sebetulnya yang. Dan sekarang di era 4.0, 5.0, ini sebetulnya menurut saya, kalau sekarang berkembang misalnya segala sesuatu dengan artificial intelligence, lukisan, puisi, bahkan opini, bahkan mungkin apa saja dengan artificial intelligence. Sekarang pun menulis seperti itu. Menulis itu menurut saya tidak lagi kita bicara soal menuliskan struktur. Orang kadang-kadang tidak menulis, nggak bisa menulis struktur, subjek, predikat, objek, kita terikat dengan itu. Sekarang kita cukup berkata-kata saja. Nah, transliterasi juga sudah ada kan? Itu bisa nanti tinggal edit. Jadi kalau orang katakan bahwa saya nggak bisa nulis, tidak terbiasa menulis, nah biasakan. Kalau tidak bisa, nggak yakin, pasti bisa. Sepanjang dia punya pemikiran, ya, maka dia bisa menulis. Jadi berpikirlah supaya bisa menulis. Bagaimana kita bisa berpikir? Bacalah Iqra. Bagaimana kita bisa membaca? Tidak hanya teks yang kita baca, tetapi alam pun bisa kita baca. Maka di Minang filosofinya alam tak kambang jadikan guru. Baca alam, kita bisa melihat. Kita melihat air yang mengalir, kemudian suasana yang dingin, itu bisa kita tulis, ya kan? Jadi membaca itu yang saya katakan tadi, observasi. Penulis, dia lebih jeli melihat lingkungannya. Karena itu dia lebih empati kepada orang lain. Kalau yang saya tahu ya, kalau politisi punya bakat seni dan dia menulis, pasti dia lebih berempati kepada orang lain. Biasanya seperti itu. Kalau enggak, itu sesuatu yang abnormal.
Luar biasa ini Amel, kita banyak Filosofi belajar sekali. dari Bu Sastri. Fil- Harus filosofi diteruskan nih sekali. babak 2 nanti wawancara. Luar Jadi biasa. berpikir kita mesti bisa nulis. Iya. Bagaimana kita bisa berpikir kalau kita tidak mengamati lingkungan? Bagaimana kita bisa berpikir kalau kita tidak membaca? Biasanya kan kita membaca baru ini. Nah, orang bilang gimana ya bisa produktif? Saya memberi workshop menulis ini sampai ke Mesir, sampai ke Hong Kong, sampai ke ke Taiwan gitu ya. Mereka tanya, itu kan PPI di situ. Gimana caranya ya Bunda? Kita sudah menulis tapi mandek, tak bisa lagi terus. Saya bilang kalau mandek tinggalin, kerjain yang lain, ya kan? Nanti ada anu lagi, bikin lagi. Kita lupa apa yang kita itu. Nah, itu gunanya kita membaca ulang apa yang kita tulis. Banyak juga tuh penulis, dia menulis novel, dia lupa tokohnya itu sebetulnya orang biasa-biasa saja. Tiba-tiba kaya tanpa ada penjelasan. Atau dia orang yang jahat, tiba-tiba baik tanpa ada penjelasan. Jadi lupa. Nah, itu yang plot, itu yang harus dijaga sebetulnya. Jadi menulis itu adalah pemikiran. Jadi berpikirlah terus menunjukkan bahwa kita masih hidup. Luar Mantap. biasa. Kalimat penutupnya Pamungkas. Sebelum ditutup Mel, baca puisi dulu dong ya. Oh iya, kalimat penutup sebelum baca puisi. Oh, sebelum baca puisi. Baca puisi dulu nih ya, biar lengkap. Tadi nyanyi udah, tinggal baca puisi. Silakan. Saya baca puisi ini, puisi saya udah lama, tapi aktual sampai sekarang. Ya. Oh, ini termasuk apa yang saya lakukan. Nah, kemarin ini saya perhatikan ternyata Malaysia membaca puisi saya itu. Ini juga membaca puisi penyair Sumatera Barat juga membaca puisi itu. Dan lagu puisi ini juga sudah dilakukan. Sudah seringkali tampil ini, sudah berbahasa Turki, di Malaysia juga sudah pernah. Oke, saya coba ya. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran tanpa rasa takut. Kebenaran tanpa rasa takut. Mestinya kita suarakan bersama. Tapi kenapa kalian tinggalkan aku? Padahal kemarin dengan lantang kalian bersuara, mendorong dan menertawakan aku karena tak berani bersuara demi kebenaran. Hari ini aku jadi corongmu. Dengan lantang aku suarakan kebenaran tanpa rasa takut. Tapi kenapa sekarang kalian tidak hendak menyuarakannya lagi? Kalian bersembunyi di ketiak mereka. Dan aku masih di sini memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut. Dimanapun aku, entah sampai kapan. And I'm still here, fighting for the truth without fear. Wherever I am, wherever I stand, I have no idea until when. Entah sampai kapan. Padang, Maret 2009. Wow. Ada lantunan lagunya yang luar biasa. Saya dan akan rasanya cari juga relevan pada banyak konteks ya. Unisastri ini sebagaimana yayasan yang dibentuknya wanita, bukan talenta aja, multi talenta yang tentu juga kita sebagai anak muda perlu banyak belajar bagaimana prinsip rendah hatinya dan juga konsisten serta komitmen. Nggak ada rendah hati.
Orang bilang ini sombong juga kalau dia nggak suka sama saya. Karena kalau saya Bukan sombong, Uninya nggak dengar kali kalau dipanggil. Oke, Uni, kita sudah sampai pada akhir obrolan dan rasanya satu episode nggak cukup. Kita harus buat sequel juga nih kayaknya Abang John untuk Iya, membahas mengenai sosok seorang Sastri Bakri. Yang jelas dari seorang Sastri Bakri, kita tunggu karya selanjutnya, kontroversi kerikil apapun itu biarkan saja dia berlalu. Yang jelas tetap ada 2 konsisten buku nih sekarang berkarya. yang kita siapkan. Oke, kita tunggu kabar terbaiknya dan tentu saja memajukan nama bukan hanya Satu Pena, tapi juga talenta dan juga nama Sumbar dan bahkan Indonesia. Amin, amin. Luar biasa Uni Sastri, terima kasih atas obrolan hangatnya dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan penulis-penulis dan tokoh-tokoh yang luar biasa yang bisa kita gali cerita dan juga pengalamannya. Akhir kata, salam sehat dan tetap berkarya dan jangan lupa menulis itu adalah dimulai dengan berpikir kalau kata Uni Sastri. Jadi kita jangan lupa untuk berpikir selama kita bisa hidup. Sampai jumpa. Terima kasih Uni Sastri. Senang sekali Terima kasih. bisa ngobrol hebat begini.